Di video kali ini gue bakal ceritain tentang pertemuan Ichika dan juga Ichinose. Pertemuan itu bisa dibilang sangat tegang, bahkan Ichika sangat terkejut ketika Ichinose ternyata mengetahui tentang White Room. Selain itu ada juga cerita tentang Horikita yang sampai detik ini masih belum move on. Ada juga kisah dari Ryuen yang terlihat sangat senang karena akhirnya Ayano Koji nggak lagi bekerja di balik layar. Nah, gimana cerita lengkap atau cerita detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh mau bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya, sekarang gua bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang ketiga. Yang mau gua bahas ini adalah volume 1 dari Classroom of the Elite tahun yang ketiga. Video ini adalah part 3-nya. Video ini juga adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini juga isinya tuh adalah spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Ichika yang menemui Ichinose sehabis Ichinose nge-gym bareng dengan Ayano Koji. Untuk awal, Ichika di sini tuh basa-basi tentang gym. Ichika membahas tentang Ichinose yang pergi nge-gym bareng Ayano Koji. Nah, di sini Ichinose memperhatikan Ichika dan ketika membahas Ayano Koji, mata Ichika terlihat berbinar. Ichika juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat menyukai Ayano Koji. Ichika di sini pakai pose jarinya untuk membentuk love. Ichinose di sini tuh terlihat sangat terkejut ketika melihat pengakuannya Ichika. Ichika di sini ngasih tahu kalau rasa suka dia kepada Ayano Koji bukan karena sesuatu yang romantis, melainkan memang karena rasa kagum terhadap seniornya. Ichinose di sini tuh mulai ngobrol biasa lagi, tapi di sini tiba-tiba Ichika bilang kalau dia bercanda. Dia cinta Ayano Koji. Walaupun bilang kayak gitu, Ichinose di sini tetap tenang dan dia menawarkan Ichika untuk dibantu didekatkan dengan Ayano Koji. Ichika di sini langsung ganti topik. Ichika di sini tuh penasaran dengan hubungan Ichinose dan Ayano Koji yang akhir-akhir ini bisa dibilang terlihat sangat dekat, bahkan mungkin seperti sepasang kekasih. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh bukanlah pacar Ayano Koji. Ichika di sini terlihat terus menggali informasi dari Ichinose. Ichinose di sini mengajak Ichika untuk nge-gym bareng nantinya, karena dengan gitu Ichika bisa dekat dengan Ayano Koji. Gak lama, ekspresi Ichika yang ramah berubah menjadi serius. Ichika ngasih tahu kalau Ichinose tuh akhir-akhir ini terlihat sombong. Ichika di sini sengaja mengubah perannya. Ichika ini bisa dibilang saat ini tuh dikenal sebagai adik kelas yang baik, tapi sekarang Ichika tuh tiba-tiba mengubah image itu di depan Ichinose, dan Ichika juga melontarkan pernyataan yang agak kasar. Orang normal pastinya tuh bakal terkejut dengan perubahan tersebut, tapi di sini Ichinose tetap tenang dalam menghadapi Ichika. Ichika masih nggak berhenti di sini. Ichika di sini bilang kalau dia tuh sangat yakin bahwa Ichinose tuh ada hubungannya dengan Ayano Koji. Bahkan di sini Ichika menduga kalau Ichinose udah tidur dengan Ayano Koji. Di sini Ichinose tetap tenang dan dia tuh nggak pernah menyangkal pernyataan Ichika. Ichika di sini agak terkejut karena Ichinose nggak menyangkal hal itu. Ichinose juga di sini ngasih tahu walaupun dia nggak berpacaran dengan Ayano Koji, tapi dia tuh punya ikatan yang kuat. Ichika yang mendengar itu, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Ichika di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji itu cuma tertarik sama tubuh Ichinose. Jadi Ichinose tuh jangan kepedean seperti memiliki ikatan yang kuat. Ichika ngasih tahu kalau Ayano Koji nanti udah bosan sama tubuh Ichinose, Ichinose juga pasti bakal dibuang sama Ayano Koji. Dan itu udah terjadi pada Kei. Di sini ekspresi senyum Ichinose berubah.
Ichinose di sini mengibaratkan dirinya sendiri seperti kue. Kue yang paling enak sekalipun kalau misalkan dimakan setiap hari pasti akan menjadi nggak enak karena udah pasti bakal bosan makan kue yang sama terus menerus. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal menjadi kue mewah yang khusus dan gak akan pernah disantap setiap hari, sehingga orang yang memakannya nggak bakal bosan. Ichika di sini hanya tertawa. Ichika di sini ngasih tahu kalau sosok Ayano Koji itu berbeda dari laki-laki pada umumnya. Ichika di sini bilang kalau Ichinose itu nggak tahu banyak tentang Ayano Koji. Masih banyak rahasia yang nggak pernah diketahui Ichinose. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh berbagi rahasia dengan Ayano Koji. Ichika di sini tuh hanya tertawa dengan kenaifan Ichinose. Ichinose di sini bilang kalau Ayano Koji itu pernah ngomong tentang White Room. Nah, mendengar itu seketika ekspresi Ichika langsung berubah. Ichika tentunya nggak percaya, tapi di sini ekspresi Ichinose seperti meyakinkan kalau dia tuh tahu tentang White Room. Ichika di sini tuh terlihat agak panik dan dia tuh penasaran udah berapa banyak Ayano Koji cerita tentang White Room. Oh ya, di sini tuh sebenarnya Ichinose tuh nggak tahu apa-apa tentang White Room. Kata White Room tuh hanya sekali didengar Ichinose ketika dia tuh menguping dari Tsukishiro dan Shiba di ujian pulau tak berpenghuni. Jadi ya Ichinose tuh bisa dibilang cuma tahu tentang kata White Room. Dia tuh nggak tahu apa-apa tentang White Room. Ichinose di sini tuh sengaja seperti tahu tentang White Room. Tujuannya tuh untuk pamer ke Ichika kalau dia tuh lebih tahu daripada Ichika tentang Ayano Koji. Nah, tapi ketika melihat reaksi dari Ichika, sekarang Ichinose tuh menjadi tahu kalau Ichika ini terhubung dengan kata White Room. Ichinose di sini menduga kalau White Room kemungkinan besar adalah sebuah sekolah dan Ichinose yakin kalau Ichika ini menjadi bagian dari White Room. Ichinose saat ini izin pamit dan dia pun akhirnya meninggalkan Ichika. Setelah kepergian Ichinose, Ichika saat ini tuh sangat menyesal karena dia tuh membiarkan emosi menguasai dirinya. Tadinya Ichika tuh berniat untuk mempermainkan Ichinose, tapi sekarang Ichika lah yang terlihat dipermainkan Ichinose. Ichika di sini tuh mengakui kalau dia tuh merinding ketika berhadapan dengan Ichinose. Ichika juga mengakui kalau Ichinose ini bukanlah Tobrut biasa. Sambil jalan, Ichika tuh nggak yakin dengan pernyataan Ichinose yang tahu tentang White Room. Bagi Ichika, mau Tobrut apapun, harusnya Ayano Koji tuh nggak mungkin bocorin White Room ke orang lain. Ya, tapi apapun itu Ichika sekarang menjadi bersemangat. Gimana pun juga, pertarungan di kelas 3 tuh bakal menjadi semakin menarik. Ichika juga sekarang tuh mulai serius dan gak mau lagi buang-buang waktu. Ichika bakal serius untuk mengejar tujuannya sendiri. Seminggu berlalu. Orang-orang yang gak tahu tentang Ayano Koji, mereka tuh udah melupakan dan gak peduli lagi tentang Ayano Koji yang pindah kelas. Sedangkan orang-orang yang tahu tentang Ayano Koji, sampai sekarang mereka tuh saat ini masih terguncang. Contohnya tuh seperti Chiaki yang saat ini tuh menjadi pendiam dan dia jarang senyum. Sudo juga sekarang tuh menjadi gampang emosi terkait masalah kecil. Ya pada intinya yang kenal dengan Ayano Koji itu bisa dibilang masih belum move on. Sedangkan sisanya melupakan keberadaan Ayano Koji yang pernah ada di kelas A. Horikita juga saat ini tuh masih terlihat belum move on. Banyak pertanyaan di otaknya Horikita tentang kenapa Ayano Koji sampai pindah kelas. Horikita berpikir kalau dia sangat lemah, makanya Ayano Koji saat ini pindah. Atau Horikita juga berpikir kemungkinan Ayano Koji itu udah bosan menjadi pengasuhnya. Ya pada intinya masih banyak pertanyaan di otaknya Horikita. Nah di sini saking galaunya Horikita, dia tuh bahkan sempat kepikiran untuk ngomong bahwa dia tuh bakal berjanji nggak bakal pernah bergantung lagi kepada Ayano Koji. Sehingga Ayano Koji itu bisa menikmati masa SMA-nya dengan tenang. Horikita bakal ngelakuin itu selama Ayano Koji ada di sisinya dan Ayano Koji harus selalu mengawasinya.
Ya bisa dibilang Hori kita di sini tuh masih terlihat sangat galau dan dia tuh nggak pernah bisa membayangkan hidup tanpa Ayano Koji di sisinya. Selama ini Hori kita tuh sangat percaya diri bisa terus maju, tapi rasa percaya diri itu muncul itu semua karena ada Ayano Koji yang selalu mengawasinya. Hori kita sekarang tuh nggak yakin kalau dia tuh bisa terus melangkah karena Ayano Koji saat ini tuh udah nggak ada lagi di sisinya. Gak lama saat ini Cabashira menegur Hori kita. Ya ternyata Hori kita dari tadi tuh nggak dengerin Cabashira. Padahal Cabashira tuh lagi menjelaskan tentang ujian. Oh ya, untuk info detail tentang ujian kalian bisa lihat di video. Ya pada intinya ujian kali ini tuh adalah ujian pertarungan antar kelas. Cabashira di sini ngasih tahu kalau kelas A Hori kita bakal melawan kelas D Ichinose. Hori kita dalam hatinya saat ini tuh lega karena dia tuh nggak harus bertarung melawan kelasnya Ayano Koji. Ya walaupun lega tapi tetap aja ujian kali ini tuh bisa dibilang nggak mudah. Apalagi secara akademik kelas Ichinose jauh lebih baik. Selain itu kelas Hori kita juga udah kehilangan banyak orang. Kelas Hori kita totalnya memiliki 36 siswa. Sedangkan kelas Ichinose masih ada 40 siswa. Hori kita sekarang tuh fokus mikirin ujian dalam melawan Ichinose. Tapi di tengah mikirin strategi, Hori kita ini selalu kepikiran Ayano Koji. Biasanya dia tuh selalu meminta saran dari Ayano Koji. Tapi sekarang Ayano udah nggak ada lagi di sisinya. Pikiran Hori kita bisa dibilang saat ini sangat kacau. Dia tuh nggak bisa mikirin strategi dengan benar. Alasannya karena dia tuh selalu kepikiran Ayano Koji. Di sini Hori kita tuh bahkan sampai sesak nafas. Hingga akhirnya Hori kita di sini tuh terkejut ketika bahunya tuh dipegang sama Sudo. Sudo di sini tentunya nanyain kondisi Hori kita. Hori kita di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang lagi fokus mikirin strategi. Tapi di sini Sudo tuh nggak percaya. Sudo di sini yakin kalau Hori kita pasti mikirin Ayano Koji. Sudo di sini ngasih tahu kalau Hori kita tuh nggak perlu menanggung semua beban sendirian. Hori kita bisa berbagi dengan teman. Saat ini diskusi kelas untuk membahas strategi pun dimulai. Di sisi lain, ketika Mashima mengumumkan soal ujian dan aturannya, Hashimoto saat ini tuh tiba-tiba berdiri. Dan dia ngasih tahu kelas kalau ujian ini adalah waktu yang tepat untuk Ayano Koji bersinar dan menunjukkan kemampuannya dalam memimpin kelas. Di sini Shimazaki agak ragu karena takutnya nanti kalah. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji nggak bakal kalah. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa menjamin kemenangan. Tapi kalau misalkan kelas menugaskannya sebagai pemimpin, maka Ayano Koji bakal berusaha untuk melakukan yang terbaik. Hashimoto di sini mau kalau Ayano Koji tuh ngomongnya lebih meyakinkan lagi. Shimazaki di sini ngasih tahu dalam ujian ini harusnya kelas ini tuh bakal mampu mendapatkan kemenangan tanpa adanya pemimpin. Bagi Shimazaki, kelas ini tuh udah terbukti punya kemampuan nilai akademik yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelas lain. Jadi harusnya di ujian kali ini mereka tuh bisa melewatinya dengan mudah tanpa pemimpin. Jadi cukup diskusi antar kelas biasa, harusnya hal itu udah cukup. Di sini Sanada menyarankan supaya Ayano Koji memprediksi tentang siapa aja yang bakal dikirim sama kelas Ryuen dalam ujian bagian Minority Battle. Bagi Sanada, kalau itu bisa diprediksi, maka kelas ini tinggal menyiapkan orang yang tepat untuk melawan. Sanada juga di sini ngasih tahu kalau dia juga sangat setuju dengan Shimazaki kalau ujian ini tuh sebenarnya nggak perlu pemimpin. Tapi bagi Sanada, dimanapun juga untuk kedepannya suatu saat mereka tuh bakal butuh pemimpin. Ya bisa dibilang Sanada tuh seperti menyarankan untuk pembuktian. Jadi Ayano Koji tuh harus bisa membuktikannya di ujian kali ini. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau memang dia dikasih tugas, maka dia tuh bakal melakukan yang terbaik. Shimazaki di sini setuju untuk menjadikan ujian kali ini tuh sebagai ujian untuk menguji kemampuan Ayano Koji. Singkatnya, sekarang Hashimoto, Ayano Koji, dan Morishita
Mereka bertiga saat ini tuh pergi ke kafe untuk diskusi. Di sini ada adegan di mana Morishita terlihat bingung dan dia tuh meminta waktu 1 jam untuk menentukan minuman apa yang mau dia minum. Ya tentunya Hashimoto memprotes itu. Morishita di sini cuma tertawa kecil dan dia bilang kalau dia cuma bercanda. Morishita di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma perlu waktu untuk nanya ke perutnya tentang minuman apa yang pengen diminum. Ayano Koji dalam pikirannya tuh nggak ngerti dengan maksud Morishita yang nanya ke perut. Nah, di sini ketika ngobrol, Morishita tuh di sini ngerasa kalau mereka harus memanggil Yamamura ke sini. Di sini Morishita juga bilang kalau Yamamura tuh seperti oksigen yang lebih tipis daripada karbon dioksida, sehingga keberadaannya tuh seperti hanya digunakan oleh orang lain tanpa ada orang yang peduli. Ya lagi-lagi Morishita tuh di sini ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang aneh. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah ngobrol dengan Yamamura dan Ayano Koji tuh meminta Yamamura untuk jaga jarak dengan Ayano Koji. Ya dalam hatinya bagi Ayano Koji, fungsi Yamamura adalah untuk dijadikan mata-mata. Makanya keberadaan Yamamura harus bisa dimaksimalkan. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal menyangka ada ujian khusus 1-lawan-1 di awal tahun ajaran. Hashimoto juga di sini lega karena mereka tuh nggak harus menghadapi Ichinose. Gimana pun juga karena terikat aliansi, kalau misalkan melawan Ichinose maka mau nggak mau kalau kelas mereka tuh harus mengalah dari Ichinose. Diskusi masih terus berlanjut. Intinya Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh masih belum bisa memutuskan strategi. Selain itu, Ayano Koji juga nggak mau ikut serta dalam ujian Minority Battle. Alasannya karena Ryuen tuh udah pasti bakal mengincar dirinya. Tapi walaupun gitu, Ayano Koji tuh mau ngobrol dulu dengan Ryuen dan bakal menunggu Ryuen datang. Hashimoto dan Morishita saat ini terkejut ketika mengetahui kalau Ryuen bakal datang. Ya, jadi selama ini bisa dibilang ada yang mengamati pertemuan dan orang-orang itu adalah suruhan dari Ryuen. Makanya Ayano Koji tuh yakin kalau Ryuen tuh nggak lama lagi bakal datang ke sini. Ryuen tuh bisa dibilang udah menyuruh orang-orang dari tahun pertama. Dan Ayano Koji tahu siswa-siswa itu dari gerak-geriknya yang merekam pembicaraan Ayano Koji. Dan Ayano Koji nyimpulin kalau orang-orang itu adalah suruhan dari Ryuen. Gak lama terlihat geng Ryuen mendatangi Ayano Koji. Terdengar juga suara Izizaki yang memanggil nama Ayano Koji sangat keras. Izizaki di sini mempertanyakan kenapa Ayano Koji pindah ke kelas C. Di sini ada sedikit keributan karena Hashimoto mencoba menghadang. Tapi walaupun gitu, keributan masih bisa diatasi. Ryuen juga saat ini tuh nanyain tentang rencana Ayano Koji yang pindah ke kelas C. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau kelas C tuh butuh bantuannya karena kehilangan Sakaya Nagi. Tentunya di sini Shizaki nggak percaya dengan alasan seperti itu. Ryuen di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat senang karena akhirnya Ayano Koji muncul ke permukaan dan Ayano Koji tuh menjadi pemimpin kelas. Bagi Ryuen, panggung utama untuk mengalahkan Ayano Koji adalah ketika Ayano Koji menjadi pemimpin kelas. Ya, tapi Ryuen juga di sini tahu kalau saat ini pasti Ayano Koji tuh masih belum diakui sebagai pemimpin kelas karena tentunya hal itu butuh pembuktian. Ayano Koji di sini mengiyakan. Ya, karena butuh pembuktian, Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh berharap bahwa Ryuen tuh bakal bersikap baik padanya dalam ujian kali ini. Ryuen di sini hanya tersenyum sinis. Ryuen ngasih tahu kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk nunjukin semua yang dia punya. Ryuen ngasih tahu kalau dia nggak bakal bersikap lunak. Ryuen saat ini mau pergi. Tapi Izizaki di sini tuh terlihat masih mengeluh dan dia tuh kesal karena Ayano Koji pindah ke kelas C. Padahal dari dulu dia tuh udah menawarkan Ayano Koji untuk pindah ke kelasnya. Ya setelah itu geng Ryuen pun akhirnya pergi. Hashimoto di sini berharap kalau Ayano Koji nggak kalah karena gimana pun juga saat ini Ryuen tuh terlihat mau bertarung melawan Ayano Koji.
Di sisi lain, seperti biasa Kushida saat ini tuh sendirian dan dia nggak bersama teman kelasnya. Ya, jadi sejak sifat Kushida terungkap, Kushida tuh nggak banyak berinteraksi dengan teman kelasnya. Teman kelas bisa dibilang seperti menjauhinya. Ya, walaupun gitu, Kushida tuh tetap berinteraksi seperti biasa dengan siswa kelas lain. Ketika lagi sendirian, Kushida tuh melihat ada Horikita yang lagi duduk sendirian dengan wajah yang sedih. Kushida di sini tuh bisa aja nggak peduli dengan keberadaan Horikita yang lagi galau. Tapi saat ini terlihat kalau Kushida ternyata berhenti di depan Horikita. Kushida di sini menduga kalau Horikita terlihat seperti menunggu Ayano lewat. Kushida di sini bilang kalau Horikita tuh sekarang terlihat seperti orang yang kehilangan cintanya. Kushida ngerasa kalau Horikita terlalu bergantung kepada Ayano Koji. Horikita saat ini menyuruh Kushida untuk pergi, tapi di sini Kushida nggak mau. Gimana pun juga Horikita adalah pemimpin kelas. Jadi melihat Horikita terlihat sangat menyedihkan, hal itu bakal membuat kelas jadi sedih. Ekspresi Kushida juga saat ini tuh tiba-tiba berubah jadi ramah. Ya, itu semua karena tiba-tiba datang Yui dari kelas 3D yang menyapa mereka. Setelah Yui pergi, Kushida saat ini kembali lagi ke ekspresi jahatnya. Horikita di sini nanya tentang apakah Kushida tuh nggak terganggu ketika Ayano Koji pindah kelas. Kushida di sini jawab kalau itu tentunya mengganggunya. Tanpa Ayano Koji, Kushida tuh ngerasa kalau jalannya untuk lulus dari kelas A akan terlihat semakin suram. Horikita di sini tuh nggak ngerti kenapa Kushida tuh bisa terlihat tenang, padahal Kushida tuh terganggu dengan kepindahan Ayano Koji. Kushida di sini ngasih tahu kalau dia hanya berakting tenang. Kushida tuh sangat ahli dalam menyembunyikan emosinya. Makanya Kushida tuh nggak kelihatan kalau dia terganggu dengan kepindahan Ayano Koji. Kushida di sini terlihat kesal karena Horikita tuh saat ini terlihat menyedihkan. Dari obrolan juga di sini diketahui kalau Ibuki ternyata berkali-kali menelpon Horikita. Ya, biasanya Horikita tuh mengajak Ibuki dan Kushida makan masakannya. Tapi sekarang Horikita tuh udah nggak lagi masakin makanan. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh lagi nggak mau melakukan apapun, termasuk memasak untuk Ibuki dan Kushida. Kushida di sini ngasih tahu kalau Horikita tuh harus fokus untuk menghadapi ujian selanjutnya. Horikita adalah pemimpin kelas, jadi udah tugas Horikita untuk memimpin kelas dalam kemenangan. Kushida di sini melihat Horikita masih suram. Kushida di sini kesal dan dia saat ini mau pergi. Nah, sebelum pergi, Kushida di sini tegasin gak ada gunanya Horikita menunggu Ayano Koji. Ayano Koji tuh gak bakal peduli lagi kepada Horikita. Setelah itu Kushida pun dia pergi. Ya, kata-kata dari Kushida tuh seperti menampar Horikita. Horikita tuh dalam hatinya sebenarnya udah tahu kalau Ayano Koji udah gak bakal lagi peduli. Horikita juga sekarang tuh merasa bersalah kepada teman-teman kelas yang mengkhawatirkan dirinya. Horikita pun saat ini pergi dari tempatnya yang sekarang. Horikita kembali ke kamar dan dia tiduran. Dia saat ini mikirin strategi, tapi tetap aja pada akhirnya kebayang Ayano Koji. Nah, ketika HP-nya berbunyi, Horikita sempat senang dan berharap kalau itu dari Ayano Koji. Tapi ternyata itu bukan dari Ayano Koji, melainkan dari Ibuki. Horikita di sini tahu kalau Ibuki cuma mau makan. Tapi ya saat ini Horikita lagi nggak mood untuk masak. Jadi dia tuh selalu mengabaikan Ibuki. Gak lama saat ini ada pesan dari Hirata yang mau membahas tentang ujian. Horikita saat ini tiba-tiba menangis. Horikita lagi-lagi membayangkan trauma ketika Ayano pindah kelas. Horikita bisa dibilang masih belum move on dari kepergian Ayano Koji. Di sisi lain ada pertemuan antara Ryuen, Ishizaki, Katsuragi, Albert, dan Ibuki di tempat karaoke. Ya tentunya di sini mereka tuh diskusiin tentang ujian. Dimanapun juga ujian kali ini adalah ujian akademik dan udah pasti itu bakal sangat buruk untuk kelas mereka.
Ibuki di sini ngerasa sebaiknya nyerah aja. Gimana pun juga ujian kali ini tuh hanya kehilangan 100 poin kelas. Jadi nggak ada masalah kehilangan itu. Ibuki juga ngasih tahu mau seberapa kelas ini belajar gak akan mungkin tiba-tiba kelas ini tuh bisa menang dari kelas C dalam ujian akademik. Ya bahkan tanpa Sakaya Nagi pun kelas C tuh bisa dibilang tetap sangat kuat dalam hal akademi. Ishizaki di sini tiba-tiba terlihat kesal. Ya bagi Ishizaki harusnya kelas C tuh udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi di tahun ketiga karena kelas C udah kehilangan Sakaya Nagi. Tapi sekarang kelas C tuh malah memiliki Ayano Koji, dan bagi Ishizaki kelas C tuh bakal menjadi semakin kuat. Ishizaki di sini tuh masih nggak ngerti kenapa Ayano Koji malah milih untuk pindah ke kelas C. Ryuen di sini tegasin kalau dia tuh sangat senang dengan kepindahan Ayano Koji. Ryuen tuh sangat menargetkan Ayano Koji. Katsuragi di sini masih nggak ngerti kenapa orang-orang tertarik sama Ayano Koji. Bagi Katsuragi, sepengamatan yang udah dia lakuin, Ayano Koji tuh harusnya masih ada di bawah Sakaya Nagi. Ishizaki di sini tuh mewajarkan pemikiran Katsuragi karena Katsuragi tuh masih belum tahu tentang Ayano Koji yang sebenarnya. Di sini juga mereka tuh ngomongin tentang kenapa Ayano Koji pindah kelas. Tapi di sini Ryuen tuh nggak peduli dengan itu. Diskusi strategi pun dimulai. Ryuen di sini ngasih tahu kalau dia tuh berencana untuk menggunakan 15 juta poin pribadi dalam ujian kali ini. Ya, tentunya itu membuat semua orang terkejut. Ryuen juga di sini ngasih tahu kalau 15 juta tuh masih belum cukup. Bagi Ryuen, semakin banyak uang yang dikeluarkan, maka semakin tinggi peluang untuk menang. Tapi ya, Ryuen tuh tentunya butuh persetujuan dari siswa lain. Ryuen di sini ngasih tahu kalau misalkan orang-orang setuju dengan rencana gila untuk mengeluarkan banyak uang, maka kelas tuh harus punya tekad untuk gak boleh gagal. Karena kalau gagal udah pasti kelas tuh bakal bangkrut. Ibuki di sini tuh tetap berpendapat sebaiknya menyerah di ujian kali ini. Walaupun menang dalam ujian kali ini, poin kelas yang didapat pun gak banyak. Makanya bagi Ibuki nggak worth it kalau misalkan harus ngeluarin banyak uang untuk poin kelas yang gak banyak. Ryuen di sini bilang kalau dia tuh setuju dengan itu. Tapi bagi Ryuen sekarang tuh adalah kesempatan besar untuk meruntuhkan kelas C. Ryuen yakin kalau kelas C tuh sekarang sangat percaya diri bahwa mereka tuh bisa menang karena ujian kali ini adalah ujian akademik. Ya, karena ada rasa yang sangat percaya diri itu, kalau misalkan kelas mereka kalah, udah pasti hal itu bakal mengguncang kelas C. Apalagi kelas C tuh udah ngabisin banyak uang untuk merekrut Ayano Koji. Jadi udah pasti itu bakal menjadi tamparan yang keras untuk kelas C. Jadi bagi Ryuen, kemenangan di ujian kali ini tuh bakal worth it kalau misalkan sampai mengguncang kelas C. Di sini juga Ryuen tuh nanyain tentang kondisi Horikita kepada Ibuki. Gimana pun juga Ibuki tuh sering makan bareng Horikita. Ibuki di sini kesal ketika ditanya Horikita. Ibuki di sini ngasih tahu kalau Horikita sekarang tuh menutup diri darinya. Jadi dia tuh udah nggak lagi ketemu Horikita. Ryuen di sini mengerti. Itu artinya saat ini kelas A bakal mengalami kesulitan dalam ujian kali ini. Nah, di sini Ryuen tuh udah membuat keputusan tentang ujian. Ryuen di sini ngasih tahu tujuan Ayano Koji saat ini tuh udah pasti kemenangan. Gimana pun juga Ayano Koji tuh harus membuktikan kalau dia tuh sangat layak dalam memimpin kelas. Jadi udah pasti kelas C itu sangat berharap pada Ayano Koji. Nah, Ryuen di sini ngasih tahu di ujian kali ini target mereka tuh hanyalah Ayano Koji. Dengan Ayano Koji yang gagal dalam ujian kali ini, maka kelas C itu bakal trust isu kepada Ayano Koji. Jadi tujuannya hanya untuk menjatuhkan Ayano Koji. Jadi nggak perlu kelas untuk menang. Ryuen di sini tuh sangat yakin kalau Ayano Koji tuh pasti nggak bakal bisa menebak siapa aja orang dari kelas B yang bakal diutus untuk mengikuti ujian bagian Minority Battle.
Ya, di sini mengikuti semua perintah dari Ryuen, kelas B pun akhirnya udah membuat keputusan kalau tujuan kali ini tuh cuma untuk menjatuhkan Ayano Koji. Tujuannya supaya kelas C itu trust isu kepada Ayano Koji. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Kiyotaka Ayano Koji, Rizky Bilar, RZ07, Fiar, Fajri Azka, Diki Muhammad Siddiq, Dino Bagus, Eka Dharma Putra, Suhendra Anwar, Sukasa, Sarin Senju, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.